Saya bagi 2 sesi ya. Sesi yang pertama saya akan jelasin dulu nih materinya. Terus kalau misalnya di antara teman-teman ada yang kurang paham atau masih butuh penjelasan segala macam, kita masuk nanti ke sesi yang itu sesi tanya jawab ya. Siapa untuk praktikum ya. Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Oke ya. Nah, minggu lalu saya udah ngebahas tentang struktur interview gitu ya, jenis-jenis interview itu apa aja. Ada free directive interview, free interview, sama direct interview gitu ya. Ada yang disebut dengan opening. Nah, kita udah belajar gimana sih cara kita bikin opening ya. Kemarin dibahas tuntas tuh tentang opening mesti gimana, mulai dari sikap verbal non verbal gitu ya. Terus juga body itu apa aja? Body berarti adalah terkait dengan inti pertanyaannya. Kemudian dengan closing bagaimana kita mencoba menutup interview ya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam pertanyaan gitu ya. Sampai hari ini aja nih, tadi saya bimbingan anak-anak KKU yang semester atas, itu masih banyak juga kakak-kakak kelas kalian yang nggak tahu pertanyaan terbuka atau tertutup, atau misalnya kalau kita mau mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail, itu kita mesti mengajukan pertanyaannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan pertanyaan terbuka. Saya sarankan untuk kalian nanti intake data gitu ya pas praktikum, dan ataupun kalian melakukan interview di tempat lain gitu ya, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang orang ini seperti apa, gunakanlah pertanyaan dengan kalimat terbuka gitu ya. Kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka itu adalah pertanyaan yang luas gitu ya, dan seringkali hanya menyangkut satu topik tertentu, dan kita meminta dia menceritakan terkait dengan pertanyaan itu. Jadi bukan apakah Anda perempuan atau laki-laki? Udah jelas jawabannya antara laki-laki atau perempuan. Tapi kalau misalnya kita meminta, bisakah Anda ceritakan Anda ini orangnya seperti apa? Nah, dengan pertanyaan terbuka, di sini kita memberikan kesempatan buat ITI menceritakan secara detail dia seperti apa orangnya. Gitu ya. Nah, dengan kita mengajukan pertanyaan terbuka, maka kita punya banyak kesempatan untuk mendapatkan informasi secara detail. Secara detail, dan kita bisa mudah untuk mendapatkan gambaran orangnya seperti apa dibandingkan kita mengajukan dengan pertanyaan yang tertutup. Ya. Oke, saya tiba-tiba keluar. Sebentar ya, saya buka filenya lagi nih. Menjani. Nah, itu artinya
kan oh, I see. Oke, ini saya coba nggak pakai kamera dulu ya. Oke, suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke ya udah ya, kalau kamera biarin aja, yang penting suara aja. Oke, untuk pertanyaan tertutup atau closed question. Nah, ini kita artinya membatasi si siapa itu namanya IT untuk menjawab ya. Contoh misalnya item pertanyaan tertutup tuh kalau kita nanyanya siapa sih presiden saat ini. Nah, sebenarnya jawabannya udah dibatasi bahwa hanya nama presiden saat ini aja. Gitu ya, itu namanya pertanyaan tertutup. Nah, beda lagi misalnya disebut dengan pertanyaan primer. Nah, pertanyaan primer itu bukan sebagai upaya untuk membuka topik baru.
Ini kenapa hari ini internetnya? Tadi pagi sih baik-baik aja. Oke, kalau pertanyaan sekunder itu adalah bagaimana kita mencoba memperdalam lagi pertanyaan primer yang kita kita mendapatkan penjelasan tambahan lagi. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk pertanyaan sekunder itu kita melanjutkan memperdalam pertanyaan primer. Jadi kita berusaha menggali informasi yang lebih banyak terkait dengan topik yang kita sudah tanyakan di awal. Jadi kalau misalnya contoh pertanyaan primernya adalah di mana Anda berada pada saat pencurian itu, nah pertanyaan sekundernya apa gitu ya? Dengan siapa Anda saat itu di lokasi kejadian, gitu ya? Jadi pertanyaan sekunder itu disebut juga adalah probing ataupun pertanyaan lanjutan, ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang netral. Pertanyaan yang netral itu yang gimana? Pertanyaan yang kita tidak mengindikasikan atau kita tidak mengarahkan dia menjawab terhadap jawaban tertentu, gitu ya. Misalnya, apakah Anda akan setuju dengan pendapat kami, gitu ya? Nah, itu adalah netral, gitu ya. Dibandingkan dengan kalimat ini, Anda setuju nggak dengan kami, gitu ya? Karena berarti kalau Anda setuju nggak dengan kami, berarti kita berharap dia setuju dengan kita, gitu ya. Oke, itu contohnya aja ya, pertanyaan netral, pertanyaan yang tidak memberikan satu arahan ataupun tekanan, apalagi misalnya kamu mencuri ya, nah itu dan pertanyaan atau nuduh ya, itu menjadi hal yang ambigu. Nah, pertanyaan mengarahkan atau pertanyaan yang leading itu mengarahkan IP untuk memberikan jawaban yang ia inginkan, gitu ya. Anda ikut dengan kami kan, gitu ya. Jadi berharapnya dia ikut, gitu ya. Nah, nanti juga ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tolong dihindari ketika kalian wawancara ya. Pertanyaan leading itu dihindari, apalagi untuk wawancara di dalam psikologi. Karena tujuannya di dalam psikologi adalah menggali data ya. Nah, itu jenis-jenis pertanyaan. Kemudian tipe interview. Nah, teman-teman harus tahu ya, jadi bisa jadi mungkin teman-teman melakukan banyak interview nanti, tapi tujuannya beda-beda, gitu ya. Nah, kenali dulu apa interview itu bisa dilakukan dengan tujuan yang berbeda-beda. Contohnya, information giving, information gathering, selection, problem dari tingkah laku IT atau problem dari tingkah laku ITER, problem solving, dan persuasion. Ya, oke, information giving itu yang gimana? Jadi, interview yang tujuannya adalah memberikan informasi, gitu ya, informasi, data, arah, instruksi, orientasi, atau klasifikasi, gitu ya. Misalnya teman-teman ada orientasi, waktu teman-teman mau masuk ke Fakultas Psikologi mungkin ditanya ya, diwawancara tuh sama
kakak kelasnya gitu ya, kenapa kuliah di psikologi, kenapa ini, kenapa itu, kenapa segala macam terkait dengan psikologi. Nah, itu adalah information giving terkait dengan orientation gitu ya, di mana akhirnya si kakak kelas kalian selain bertanya tentang alasan kamu masuk psikologi, dia juga memberikan informasi tentang psikologi itu apa, di mana, gimana, kuliahnya dan segala macam ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan training. Training, instruction, dan coaching ya. Training misalnya terkait dengan pelatihan. Saya mau tanya nih, teman-teman di sini sudah tahu tentang interview atau belum? Saya bertanya. Saya bertanya, sejauh mana Anda mengetahui tentang interview? Sejauh mana pengalaman Anda terkait dengan interview? Nah, data itu saya perlukan untuk apa? Biar saya tahu pengetahuan dasar kalian tentang interview udah sejauh mana. Gitu ya, pengalaman kalian terkait dengan interview sudah sejauh mana, sehingga nanti training yang saya lakukan akan seperti apa agar sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan si pesertanya sendiri gitu ya. Sama untuk instruction maupun coaching juga seperti itu ya, diawali dari interview untuk nanti pada akhirnya memberikan informasi ya. Kemudian interview yang terkait dengan memberikan pekerjaan ya. Jadi instruksi-instruksi misalnya Anda tahu nggak cara mengerjakan misalnya statistik gitu. Oh, sejauh ini saya hanya tahunya SPSS. Oke, kalau begitu saya bisa kasih masukan buat kamu bahwa pengerjaan statistik itu harusnya langkahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu ya. Sehingga di situ saya melakukan wawancara untuk mendapatkan data sejauh mana pengetahuan kalian tentang informasi yang akan saya berikan, gitu ya. Bahkan briefing. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan tuh pagi-pagi sebelum mulai kerja suka ada briefing misalnya gitu ya. Briefing apa? Ditanya tuh gimana kemarin ngadepin pelanggan atau ada masalah apa kemarin, ada kesulitan apa kemarin, misalnya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengatasi situasi, mengetahui tentang situasi sebelumnya seperti apa. Di briefing. Oke Pak, saya kesulitannya kemarin terkait dengan ini. Oke, kalau gitu tindakannya apa? Oke, briefing misalnya. Terus juga pas nanti mau interview, kalian di briefing dulu nih sama saya. Saya tanya terkait dengan kesiapan kalian untuk interview. Persiapan yang sudah kalian lakukan seperti apa? Gitu ya. Kemudian keahlian kalian sudah sejauh mana untuk melakukan interview. Seperti itu ya. Nah, ada juga yang namanya information gathering, gitu ya. Meliputi semua interview yang fungsinya adalah mencari data, fakta. Kalau tadi ngasih informasi, kalau sekarang saya ngumpulin informasi. Misalnya Medina saya minta tolong untuk mensurvei mahasiswa-mahasiswa yang sedang kesulitan keuangan di masa pandemi. Misalnya gitu ya. Medina tolong wawancara ya teman-temannya yang mengalami kesulitan keuangan seperti apa. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Medina, itu menjadi informasi buat saya, ternyata mahasiswa Fakultas Psikologi itu tidak mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Gitu ya, karena Medina sudah melakukan interview untuk survei, gitu ya. Jadi disurvei. Atau misalnya exit interview. Apa tuh exit interview? Kalau misalnya biasanya kalau di perusahaan tuh kalau kita mau mencat orang gitu ya, atau mau mem-PHK atau mengeluarkan seseorang, itu biasanya bagian orang HRD, bagian yang gitu-gitu tuh ya. Nah, kan HRD suka salah tingkah ya, gimana ya saya harus bilang gitu ya ke karyawan ini bahwa dia dipecat misalnya atau tidak diperpanjang kontraknya gitu ya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh HRD adalah mencoba mencari informasi dulu dari si orang tersebut. Gitu ya, dengan cara gimana selama ini tanggapan Anda selama bekerja di sini seperti apa, keluhannya apa, kondisi yang Anda ketahui terkait dengan perusahaan kita seperti apa. Gitu ya. Jadi kita mencari informasi gitu ya, sejauh mana dia tahu,
sampai akhirnya kita bilang bahwa, nah seperti yang Anda ketahui ya, bahwa kondisi perusahaan kita sedang tidak bagus gitu ya, sehingga saya memang harus melakukan efisiensi misalnya gitu. Jadi ada beberapa orang yang dirumahkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu bisa juga dilakukan. Atau misalnya interview penelitian. Jadi kalau misalnya mau melakukan penelitian, kita lakukan interview dulu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Kita mencari informasi. Misalnya Eriawan minta tolong dong, kita coba wawancara ya mahasiswa Fakultas Psikologi, mereka punya problemnya apa sih selama pandemi ini? Gitu ya. Nah, terus misalnya Eriawan wawancara tuh sekian banyak orang. Nah, dari hasil wawancara disimpulkan bahwa oh ternyata masalah mahasiswa itu adalah terkait dengan kuota, masalah psikologisnya jenuh, misalnya masalah terkait dengan kognitifnya nggak ngerti perkuliahannya, misalnya gitu ya. Nah, 3 data itu diperoleh dari hasil wawancara, gitu ya, yang namanya adalah interview penelitian. Nah, ada juga yang biasanya dilakukan polisi ya, investigasi, melakukan penyelidikan. Nah, gitu ya, tanya-tanya misalnya Eriawan sedang ditanya-tanya sama polisi gitu ya. Mas Eriawan tahu kegiatan tetangga Anda sebelah rumah? Nah, saya gitu ya. Mereka suka pulang jam berapa gitu ya. Berapa orang di rumah itu gitu ya. Terus ditanya. Itu adalah wawancara yang bersifat investigasi untuk juga memastikan Eriawan ini terlibat atau enggak, misalnya seperti itu ya, itu adalah bentuk investigasi, gitu ya. Makanya kenapa kalau kepolisian itu kalau menetapkan tersangka ya, bisa jadi si saksi yang diwawancara itu bisa jadi tersangka, gitu ya, berdasarkan hasil wawancara investigasi. Ketika jawabannya tidak konsisten, misalnya tidak meyakinkan, atau misalnya datanya malah merujuk kepada dia pelakunya, itu bisa jadi gitu. Karena apa? Karena dilakukan wawancara investigasi. Atau juga orang asuransi. Nah, sekarang lagi heboh ya asuransi Bumi Putra, Prudensial, AIA itu lagi dikomplain semua nasabahnya karena uang nasabahnya hilang entah kemana lah gitulah ceritanya ya. Nah, yang dilakukan oleh para agen asuransi apa gitu ya? Mas Eriawan gaji sebulan berapa coba? Oh, saya gaji sebulan 10 juta misalnya. Pengeluaran sebulan berapa? Pengeluaran 5 juta. Yang sisanya lagi kemana? Saya tabung. Oh. Kalau misalnya Mas Eriawan sakit, dari mana pengobatannya? Nah, dari uang tabungan itu. Nah, kalau misalnya uang, maaf ya, kalau pengobatannya harus ke rumah sakit, butuh biaya besar, nanti uang yang di tabungannya Mas Eriawan terkuras dong. Iya, gitu. Padahal Mas Eriawan tadi ada rencana mau nikah ya. Nah, saya di sini sebagai asuransi mau bantu nih, gimana misalnya Mas Eriawan bisa menangani ketika dapat musibah di rumah sakit, tapi juga tidak mengganggu rencana pernikahan Mas Eriawan. Gitu ya. Nah, dengan asuransi, nah itu jadi apa itu upaya interview yang sebenarnya dia mau ngasih informasi bahwa Bu penting loh punya asuransi gitu ya, karena kalau asuransi itu ditanggung misalnya gitu ya, kayak ini ya orang-orang agen asuransi itu suka nanya-nanya dulu, atau nggak usah agen asuransi deh, kalian lagi jalan-jalan ke mall terus ada petugas Yakul apalah minuman-minuman gitu kan suka ditanya-tanya ya gitu ya, atau misalnya Mbak suka minum susu nggak gitu ya, biasanya suka minum susu apa gitu. Oh, Denko misalnya. Oh, Denko. Mbak usianya maaf berapa tahun sekarang? Oh, sekian. Oh, berdasarkan dari hasil penelitian kedokteran, kalau usia Mbak sekarang tuh justru lagi membutuhkan apa kalsium yang tinggi, yang ini, gitu kan biasanya suka gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan nih, ini susu yang rendah lemak, tapi tinggi kalsium. Ini sangat cocok dan pas banget untuk mbak-mbak yang pengen menjaga kesehatan, tapi juga tidak terlihat gemuk misalnya gitu ya. Itu adalah sebenarnya dia melakukan interview yang information gathering, mencari informasi gitu ya. Oke, terus apalagi information gathering-nya medis. Nah, dokter misalnya kayak kemarin saya disuntik vaksin itu ngantrinya bukan ngantri disuntiknya ya, tapi ngantri pemeriksaannya. Karena ditanya-tanya,
punya penyakit ini enggak, punya penyakit ini enggak, terus sampai ditanya sekian banyak pertanyaan. Nah, tujuannya apa? Itu untuk information gathering. Gitu ya. Nah, kalau wawancara psikologi gimana? Sama. Wawancara psikologi juga kan seperti itu. Kita tanya-tanya kesannya dia, kelemahannya dia, kekuatannya dia. Itu adalah juga information gathering. Orang wartawan, jurnalistik, nah, itu juga sama, information gathering ya, mencari informasi. Mewawancarai sekarang lagi heboh itu apa itu yang di Makassar tuh bom ya, misalnya gitu ya. Wah, ini wartawan tuh langsung datang ke lokasi nanya-nanya ke Bapak pendetanya di sana, misalnya masyarakat sekitar segala macam, itu adalah upaya untuk gathering information ya. Nah, ada juga wawancara yang dilakukan untuk seleksi. Nah, jadi teman-teman yang kemarin-kemarin banyak tanya wawancara untuk seleksi kerja. Nah, itu hanya salah satu wawancara saja. Jadi wawancara itu nggak hanya selalu terkait dengan seleksi aja. Gitu. Jadi itu hanya salah satunya. Nah, selection itu adalah yang terkait dengan pengalaman, misalnya kita mau tahu tentang apa pengalaman, trainingnya, training itu apa, pelatihan yang pernah dia ikuti, kemampuan yang dia punya, karakteristik personalnya seperti apa, untuk nanti bisa menentukan orang ini cocok nggak dengan organisasi yang dia lamar atau dengan posisi yang dia miliki gitu ya. Nah ini misalnya Muhammad 1104 gitu ya, saya lakukan interview seleksi gitu ya. Saya tanya nih Muhammad anak keberapa? Oh saya anak kelima dari 5 bersaudara misalnya gitu ya. Oh kalau kakak-kakaknya kerja di mana? Oh kakak-kakak saya semuanya tinggal di Bandung misalnya ya. Kami memang keluarga yang selalu berdekatan. Jadi satu RT itu tetangga tuh sebelah rumah tuh saudaranya semua. Saya seperti itu. Padahal si Muhammad ini mau seleksi karyawan bank gitu ya. Nah, dulu pernah saya tuh diwawancara Bank BJB kalau nggak salah. Padahal waktu itu penentuannya nggak selalu yang dia orang Jawa Barat, nggak selalu dia orang Bandung itu akan ditempatkan di Bandung ya. Biasa jadi misalnya kita tempatkan di Cirebon, Indramayu segala macam gitu ya. Nah, oh jadi semua keluarganya ngumpul ya, deketan semua ya dalam satu keluarga. Iya itu sampai tetangga saya tuh semuanya itu udah kakak saya nomor 1, 2, 3, 4, semuanya kita nggak pernah ada yang keluar Bandung. Nah kita kan tanya, oh gitu ya. Nah kalau Mas Muhammad sendiri gimana gitu ya? Ada terpikir misalnya untuk satu saat bekerja di luar Bandung misalnya? Wah justru itu saya sih berharap agar saya bisa ditempatkan di Bandung saja. Waktu itu saya wawancara di Braga ya, di kantor pusat BJB itu gitu. Oh ya, kenapa Mas pengen di Bandung gitu ya? Padahal Mas kan laki-laki nih, emang ada kesulitan terkait dengan tinggal jauh gitu ya? Enggak, kan saya tuh dari kecil kan selalu dengan orang tua saya. Jadi belum pernah saya jauh dari orang tua. Sehingga saya khawatir kalau saya harus meninggalkan orang tua saya. Waktu itu jawabannya gitu. Terus saya bilang gini, oh gitu ya, merasa khawatir. Terus gimana ketika kami memang mencari pegawai yang penempatannya tidak di Bandung, tapi di luar Bandung. Terus saya bilang, ya kalau saya sudah diterima, mungkin nanti saya bisa negosiasi. Bisa negosiasi, apakah mungkin saya tinggalnya di Bandung saja, atau sebulan di Cirebon, misalnya gitu ya. Sebulan berikutnya nanti langsung pindah ke Bandung. Ya. Terus waktu itu saya bilang, oh nggak bisa Mas, karena begitu Mas dinyatakan diterima di sini, Mas langsung mengisi surat kontrak yang menyatakan 2 tahun di kota itu tidak pindah. Gitu ya, seperti itu. Gimana nih? Terus dia bingung. Nah, mulai kalau misalnya kita udah nangkep gelagat mukanya bingung segala macam, itu jadi catatan juga tuh buat kita. Bahwa sebenarnya mungkin dia ada rasa ragu ketika pergi terlalu jauh gitu ya dari orang tuanya. Seperti itu, gitu ya. Jadi kita meng-screening, melakukan pemeriksaan yang tujuannya menseleksi, menempatkan pelamar atau si orang ini atau si pegawai ini kita terima atau enggak, atau kita lihat cocoknya getar tuh di mana ya. Oh, kalau Muhammad kayaknya cocoknya di bagian security misalnya. Kalau getar kayaknya cocoknya di bagian customer service misalnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari hasil wawancara. Itu bisa begitu juga ya.
Nah, terus juga dilakukan untuk penentuan. Jadi memilih pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi dasar agar bisa ditentukan apakah pelamar tersebut harus dites atau memang harus diinterview lagi. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian kerja di HRD atau di perusahaan, bisa jadi seleksi itu ada interviewnya, dan interviewnya ada 2 sesi. Ada interview yang dilakukan oleh pihak psikolog dari pihak HRD-nya, ada interview yang juga dilakukan oleh pihak owner-nya atau pimpinannya. Gitu. Jadi biasanya nanti HRD misalnya menseleksi nih wawancara nih. Misalnya Getar, Medina sama Muhammad diterima tuh 3 orang. Tapi kita melihat dari hasil wawancara itu, ini perlu wawancara lagi dengan owner-nya. Gitu ya. Nah, nanti dipanggil lagi tuh, gitu ya, Getar, Medina, dan teman-teman yang lain tuh yang sudah diterima dari sesi wawancara psikologi, dipanggil lagi untuk dilakukan wawancara dengan owner-nya. Nah, nanti di sini owner-nya bisa lihat, dia lebih cocok kemana? Lebih cocok ke Medina atau lebih cocok ke Getar? Itu bisa begitu. Gitu ya. Bisa juga owner-nya langsung sendiri atau didampingi juga oleh pihak HR-nya. Gitu ya. Jadi waktu itu pernah waktu saya bantu PLN gitu ya, pas setelah seleksi tahap awal masuk ke seleksi wawancara tahap akhir gitu ya, itu dilakukan wawancara kami dari pihak psikolog dan juga didampingi oleh pihak PLN-nya, jadi dari pihak manajerial PLN-nya yang di Jalan Cikapundung. Nah, di situ ya. Nah, jadi kita wawancara berdua. Gitu ya. Nah, sampai si ownernya boleh bertanya, gitu ya, bapaknya kerja di PLN juga atau enggak? Nah, dinas di mana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu, gitu ya. Pengalamannya apa sejauh ini? Kenapa kamu pengen kerja di PLN? Gitu ya. Nah, jadi kita bertanya, saya bertanya, gitu ya, pihak psikolognya, dan juga pihak ownernya bertanya. Nanti setelah selesai wawancara, kita diskusi itu. Pendapat saya dari pihak psikologinya seperti apa, pendapatnya dari pihak owner kayak gimana. Jadi yang mana yang mau diterima? Itu bisa begitu juga. Gitu ya. Atau juga ada instansi yang dia menamakannya adalah psikolog dan asesor senior. Nah, itu beda lagi tuh istilahnya, gitu ya. Dulu saya pernah mendampingi asesor senior dari Jakarta, gitu ya. Itu benar-benar senior yang sepuh-sepuh gitu, yang sepantaran Pak Bambang gitu ya. Yang sepantaran Bu Luli gitu, yang benar-benar yang sudah senior. Yang pengalaman menginterviewnya tuh udah banyak banget lah, udah malang melintang di mana-mana. Nah, seringkali si asesor senior ini dia mengajukan satu pertanyaan aja udah langsung tek, ini orang diterima atau enggak, udah sampai kayak gitu, udah tahap begitunya lah gitu ya. Nah, sedangkan kita misalnya psikolog yang masih baru-baru gitu ya, itu diminta untuk mencari data detailnya. Nah, jadi si asesor senior itu udah main feeling ya, udah main intuisi. Jadi dia udah punya, ini kayaknya si Getar, ini oke nih orangnya, udah tahap begitu, gitu ya. Nah, sedangkan di laporan psikologi kan nggak begitu, nggak mungkin berdasarkan feeling asesor senior Getar diterima, kan nggak mungkin begitu. Jadi harus ada datanya kan. Nah, jadi tugas kita sebagai interviewer muda atau junior itu yang tadi menggali data-data untuk membuktikan apakah si intuisi asesor seniornya betul atau enggak gitu. Jadi itu yang dibandingkan gitu. Itu bisa jadi begitu ya. Jadi tekniknya, strateginya bisa macam-macam. Oke, terus placement, penempatan untuk memberikan promosi kepada anggota atau memindahkan mereka dari satu posisi atau lokasi kepada yang lain. Nah, bisa jadi misalnya teman-teman kerja di perusahaan, terus ada rotasi, misalnya Getar tuh di bagian security perempuan misalnya, seumur-umur udah 10 tahun misalnya Getar di bagian security terus. Nah, gitu ya. Nah, kita mesti rolling nih, gitu ya. Nah, di rolling gitu ya, sehingga Getar tuh ternyata dia punya potensi-potensi lain nih, gitu ya. Potensi-potensi yang tidak teroptimalkan ketika dia di bagian security. Nah, tapi dia akan optimal ketika misalnya kita kasih peluang untuk dia bisa belajar di bagian research and development, misalnya. Itu bisa juga begitu. Jadi kita melakukan wawancara untuk placement. Jadi
kalaupun misalnya nanti kalian ya, kalau saya sih lihat sekarang mahasiswa tuh melamar pekerjaan tuh nggak menunggu lulus gitu. Ada juga yang masih kuliah tapi dia melamar kerja gitu. Itu untuk placement gitu ya. Jadi diwawancara untuk placement ini kayaknya cocoknya ini. Atau bahkan juga diwawancara, Medina, kamu semester berapa sekarang? Oh semester berapa misalnya 7 misalnya gitu ya. Oke, nanti kalau sudah lulus langsung datang ya, kita langsung tanda tangan kontrak. Itu ada juga yang begitu. Jadi belum lulus itu udah tanda tangan kontrak, tapi nanti kerjanya nanti setelah lulus gitu ya. Jadi pas setelah tanda tangan kontrak itu kayaknya dikasih uang kayak uang saku lah gitu ya. Jadi di situ kontrak gitu ya. Jadi dari awal udah di booking ceritanya sih gitu ya. Jadi dari awal belum lulus aja udah di booking. Itu banyak lah gitu ya. Biasanya kalau perusahaan itu ngambil ke kampus hiring kampus sorry gitu ya, hiring kampus itu kayak tadi misalnya saya cerita apa BUMN PLN gitu ya, dia hiring kampusnya kan ke ITB ya gitu ya. Nah kita interviewnya di ITB dan yang lamar itu belum pada lulus gitu ya. Jadi yang masih semester 7, yang baru mau skripsi atau baru mau TA gitu ya. Tapi dia punya IPK-nya bagus, prestasinya bagus, terus pas hasil tesnya semua bagus, jadi oke tuh dia diterima. Hanya belum bisa diterima karena belum punya ijazah gitu. Tapi PLN mau ngambil orang ini, itu bisa begitu, gitu ya. Atau di itu TELU, Telkom University, nah itu juga gitu, gitu sistemnya yang potensial. Jadi si perusahaan tuh punya strateginya gini, karena kalau dia sudah lulus, itu nilai bargainingnya kan lebih tinggi, dia bisa ngelamar ke tempat yang lain. Nah, saya ikat dia sebelum dia lulus gitu. Sebelum dia lulus saya ambil dulu, jadi nanti begitu udah lulus dia nggak boleh kemana-mana, harus ke kita dong gitu. Ngikatnya tuh kayak gitu. Itu bisa bisa dilakukan juga gitu ya. Kalau yang saya tahu tuh kayak kampus UNES di Semarang ya, itu juga gitu ya. Nah dia ngambilnya adalah ke fakultas atau jurusan inkubasi bisnis. Nah gitu ya. Jadi kayak apa perusahaan Grab gitu ya, atau apa itu tuh yang GoFood tuh gitu ya. Nah itu ngambilnya gitu dari kampus-kampus, dia punya ide bisnis apa gitu ya. Wah ini anak oke nih, anak potensial nih gitu. Tapi dia belum lulus, tapi dia punya potensi. Nah, sebelum dia diambil sama orang lain, saya ambil dulu sekarang. Nah, itu bisa juga gitu. Ini di awal tuh udah di placement gitu ya. Bahkan udah ditempatkan, bahkan sudah biasanya sudah ditempatkan atau di training untuk langsung kerja di situ. Itu bisa juga begitu ya. Jadi macam-macam lah. Nah, atau juga misalnya kita melakukan interview untuk problem dari tingkah laku IT. Jadi di sini ceritanya kita mau membantu si IT gitu ya untuk dia mengenali problemnya dia sendiri apa gitu ya. Nah, seringkali contohnya gini, seringkali kita tuh pengen konsultasi misalnya ya ke psikolog ya. Tapi kalian nggak tahu sebenarnya kalian punya masalahnya apa gitu ya. Jadi wah banyak hal lah gitu. Nah, biasanya kita lakukan interview dan konseling gitu ya. Di sini konselingnya tujuannya untuk membantu kalian sebagai IT mengenali problem kalian itu gimana. Ya. Karena ada juga yang datang ke saya, misalnya gitu ya, dia curhat gara-gara anaknya nggak mau belajar gitu ya. Problemnya adalah anaknya nggak mau belajar. Ketika di interview, digali-gali, ternyata problem utamanya bukan anaknya yang nggak mau belajar, karena dia punya problem dengan pasangannya gitu ya, dan si anak ini melihat si orang tuanya berantem gitu ya, jadi si anaknya nggak mau belajar gitu ya. Nah yang si ibu ini tangkap masalahnya anaknya nggak mau belajar, padahal masalah utamanya bukan dari situ. Nah itu bisa juga kita lakukan interview untuk membantu si IT mengenali bahwa problemnya tuh di dia tuh ini loh gitu ya. Atau kita melakukan interview untuk review, itu juga kita bisa lakukan, atau appraisal atau evaluasi. Nah, biasanya gini, anak-anak psikologi atau psikolog gitu ya, itu selain jadi tukang tester, ngetes gitu ya, melakukan konseling, mengakses di assessment, ngasih training gitu ya. Tapi kalian konseling tadi, tapi kalian juga sebagai feedbacker
gitu. Feedbacker itu adalah memberikan feedback gitu. Jadi saya misalnya memberikan feedback terhadap Medina itu seperti apa. Jadi ngasih feedback. Jadi saya minta pendapat dari Medina, saya misalnya udah punya hasil nih, hasil psikotesnya Medina misalnya, atau hasil asesmennya Medina. Nah, itu mau saya feedbackkan nih ke Medina. Nah, biasanya saya suka tanya dulu gitu ya, gimana pendapatnya Medina terkait dengan tes kemarin, selama pekerjaan selama ini gimana, ada kesulitan atau enggak gitu ya. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat si IT paham problemnya dia apa. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan ngasih feedback itu di akhir tahun. Tapi itu tergantung perusahaannya ya, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per setahun gitu ya. Nah, waktu kemarin itu kalau di kereta api itu kan per 6 bulan ya sesi feedbacknya. Jadi kita memberikan feedback hasil kerjanya dia selama 6 bulan seperti apa gitu ya. Misalnya Pak nih, kalau saya lihat Pak ritme Bapak dari mulai bulan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya, target yang harusnya Bapak penuhi selama ini tidak terpenuhi nih Pak. Kenapa ya Pak ya? Nah, gitu ya. Itu kita tanya, terus kita sampaikan informasi yang kita punya, terus juga kita sampaikan problemnya kenapa akhirnya target itu nggak tercapai itu karena apa, gitu ya. Itu sesi feedback, gitu ya. Nah, kalian anak psikologi itu mesti pintar juga feedback, gitu ya. Feedback tuh bukan hanya sekedar ngomongin yang jelek-jeleknya ya, gitu ya. Kan kalau langsung jelek-jeleknya kan kita suka bete ya, suka sedih gitu ya. Jadi yang bagus-bagusnya dulu. Misalnya, ya Mbak Getar, selama ini Mbak Getar kan sudah cukup rajin ya kuliahnya. Setiap hari saya lihat juga di pertemuan kelas sudah ada gitu ya. Tugas-tugasnya selalu terpenuhi, praktikum selalu lengkap, selalu ini. Gimana nih tanggapannya? Kita tanya dulu. Nah, setelah itu baru kita sampaikan hal-hal yang masih harus ditingkatkan oleh Getar. Oke ya, tapi ada masih beberapa hal nih Mbak Getar yang masih harus Mbak Getar lakukan atau tingkatkan, yaitu terkait dengan, nah itu baru kita sampaikan tuh hasil penilaian kita seperti apa. Itu juga kita bisa lakukan ya. Oke, problem dari tingkah laku ITER. Nah, di sini adalah kita mencoba membantu si IP dalam menemukan solusinya. Nah, contohnya kayak gimana? Menerima keluhan. Nah, pelanggan ya, kalau misalnya kita datang ke customer service kan kita suka ditanya-tanya tuh, oh iya Mbak, ada apa, keluhannya apa, sejak kapan, di mana, segala macam. Itu adalah interview untuk memperoleh data bahwa problemnya ada di perusahaan kita nih, gitu ya. Kita mencari data keluhan dari pelanggan seperti apa. Atau misalnya kita mau cari informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini apa ya, gitu ya. Atau kesulitan pegawai selama ini apa ya, atau kesulitan pasien dalam menghadapi pembayaran biaya pengobatannya seperti apa. Itu bisa juga kita lakukan interview. Contoh misalnya pemberian terapi misalnya oleh satu biro psikologi misalnya gitu ya. Nah, kita tanya apa sih gitu ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien dalam mengikuti terapi di biro itu. Oh, misalnya biayanya tinggi misalnya gitu ya. Oh, misalnya waktunya terlalu sebentar atau apa. Dari situ kita bisa dapetin data, oh ternyata kesulitan klien kita untuk mengikuti terapi di tempat kita itu adalah soal biaya. Nah, itu bisa jadi informasi juga tuh buat kita, gitu ya. Apakah kita mencarikan solusi? Misalnya, oh kenapa nggak pakai BPJS aja? Kami juga membuka kok BPJS, misalnya. Atau ada solusi-solusi lainnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah problem solving. Jadi di sini biasanya kan teman-teman suka pada melakukan sharing-sharing ya dengan teman-temannya kan gitu ya, saling diskusi gitu. Dan akhirnya mencari solusinya. Nah, itu adalah upaya problem solving, menerima saran untuk pemecahan masalah, gitu ya. Jadi saling bertanya jawab untuk sharing masalahnya apa dan sharing problem solvingnya seperti apa ya yang bisa dilakukan, gitu ya. Misalnya, ini kita kesulitan nih dalam mengikuti praktikum wawancara misalnya gitu ya, diskusi. Jadi saling diskusi, iya Bu, gimana kalau misalnya begini Bu, terus nanti saya juga nanya, terus saya nanti juga jawab, kalian juga mungkin nanya, terus kalian juga mungkin jawab, terus saya memberikan saran, kalian juga memberikan saran gitu ya. Jadi itu adalah sesi bentuk interview yang tujuannya adalah problem solving gitu.
Nah, yang berikutnya ini satu terakhir, persuasi. Jadi ini interview yang kita lakukan yang tujuannya adalah mengubah pola pandang atau pola pikir seseorang, perasaan atau bahkan perilakunya, gitu ya. Contoh penjualan produk, servis atau pelayanan. Kayak kemarin saya belanja gitu ya ke Gria gitu, terus tiba-tiba disamperin sama mbaknya gitu ya, Bu belanja kebutuhan harian Bu, oh iya gitu, wah ini ibu putranya masih kecil-kecil ya Bu ya, karena lihat dia barang-barang yang saya belanja, oh iya, nah kenapa Mbak gitu, ini kebetulan lagi ada promo nih dari bagian ini, nah itu kan dia sebenarnya mau jualan produknya, beli 2 gratis 1, misalnya gitu ya, tujuan akhirnya kan ke sana. Tapi itu adalah wawancara yang dilakukan sebagai pembuka yang tujuannya adalah membujuk, gitu ya ceritanya sih gitu. Atau untuk memperoleh dukungan bagi suatu tim atau kandidat politik. Nah, ini kayak beberapa tahun yang lalu kan lagi musim kampanye ya, gitu ya. Kalian ingin sebagai generasi muda ingin seperti apa Indonesia ini? Misalnya kalian ditanya ya, harapan kalian ke depan akan seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk menangkap sebenarnya kegalauan kalian sebagai mahasiswa itu apa ya? Nah, kegalauan kalian akan dijawab oleh saya sebagai kandidat pejabat misalnya, gitu atau kandidat politik, gitu ya. Kalau saya suka dengerin di TV itu pada interviewnya ke pedagang di pasar-pasar ya gitu, Bu gimana harga daging sekarang? Wah tinggi, harga cabai gimana? Tinggi. Pengennya gimana Bu Pak? Pengennya harga cabai turun, harga daging turun. Oh ya Bu, tenang Bu, nanti saya punya program Bu, programnya adalah menurunkan harga sembako ketika saya jadi pejabat, gitu ya. Jadi sebenarnya itu sesi wawancara yang sebenarnya mau mempersuasi, makanya Ibu pilih saya dong. Kalau Ibu pilih saya, nanti harga dagingnya turun, harga cabainya turun, gitu ya. Jadi itu trik-trik yang dilakukan oleh orang politikus tuh begitu. Ya, itu interview juga tuh. Biasanya mereka pakai ahli psikologi juga, gitu ya. Kalau nggak salah pokoknya adalah beberapa pejabat yang dia merekrut tenaga-tenaga psikologi, S1 psikologi untuk tadi sebagai tim tim yang gimana bisa mendekati masyarakat gitu ya. Kemudian untuk merekrut orang bagi tim yang dibutuhkan. Nah, ini juga bisa gitu ya. Jadi kita nanya-nanya misalnya saya nanya ke Getar, saya nanya ke Medina, saya nanya juga ke Muhammad yang lain. Kalian kalau habis kuliah biasanya aktivitasnya apa? Ya aktivitasnya sih ya ngerjain tugas, nah ini. Terus kuliah dalam seminggu berapa hari? Terus selain kuliah praktikumnya apa aja? Wah berarti kalau gitu banyak waktu yang kosong ya di sela-sela itu. Terus kalian pengen belajar tentang apa sih selain kuliah? Ya saya tuh pengennya selain kuliah saya juga punya pengetahuan dan pengalaman terkait dengan ini. Nah, Getar mau nggak jadi tim saya? Karena kebetulan nih saya lagi bikin survei penelitian. Saya butuh orang nih untuk ini. Mau nggak Getar? Mau nggak Medina? Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya di awal yang kayak interview itu sebenarnya untuk narik kalian untuk mau jadi tim saya. Gitu ya. Oke. Mencari perubahan atau membuat belief politik, sosial, religius. Nah, ini juga sama ya. Merubah atau memperkuat sikap terhadap orang, tempat, dan benda. Gitu ya. Ini adalah interview yang dilakukan sebenarnya adalah untuk mempengaruhi pemikiran orang lain. Ini sangat banyak. Contoh misalnya ada yang itu ya misalnya membujuk gitu ya yang korban kalau penculik anak gitu ya itu juga kan sebenarnya mereka melakukan wawancara dulu gitu ya tanya-tanya kan dengan siapa ada di sini lagi main apa mau permen nggak suka makan permen nggak itu sebenarnya adalah wawancara yang tujuannya adalah untuk nanti merubah sikap gitu ya. Nah yang terakhir nih harus teman-teman harus perhatikan ketika interview adalah nanti buatlah pertanyaan-pertanyaan mulai dari yang sederhana ke kompleks dulu ya. Jadi jangan langsung pertanyaan yang berat-berat. Jadi kasih pertanyaan yang ringan dulu, yang covernya dulu, baru masuk ke intinya. Gitu ya. Terus kita sebagai interviewer itu jangan menggurui ya, karena kita bukan jadi guru di situ. Kita jadi interview penggali data. Terus juga nggak menginterogasi gitu ya. Gimana pendapat kita terkait dengan bom gitu ya. Ya menurut saya sih biarin aja. Kenapa Anda biarin aja? Gitu kan Anda setuju ya dengan JAD? Anda ini ya.
ya biarin aja kalau si Getar setuju dengan BOM gitu kan, tujuan kita mencari data, mencari informasi ya, jadi bukan menginterogasi. Gitu. Oke, nah interview seperti yang sempat kita sampaikan di beberapa minggu sebelumnya, ada personal, ada grup ya. Gitu. Nah, dalam personal interview itu penting banget kita melakukan probing. Jadi jangan sampai nanti pas kalian praktikum kalian nggak probing ya si panduan pertanyaannya, gitu ya. Kenapa? Karena penting banget untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Apalagi ini personal interview. Yang wawancaranya cuma satu, yang diinterviewnya cuma satu. Dan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan si individunya. Gitu. Jadi menjadi hal yang sangat penting terkait dengan probing. Paraphrasing penting nggak? Perlu nggak? Oh iya, gitu ya. Nah, paraphrasing diingat lagi ya dulu apa yang disebut dengan paraphrasing? Bagaimana kita mencoba menyimpulkan ya, merumuskan kembali apa yang disampaikan oleh ITI gitu ya dengan kata-kata yang lebih jelas gitu ya. Misalnya ketika dia panjang lebar, oh kalau begitu pengalaman Anda selama ini bahwa Anda dari kecil tinggalnya di panti asuhan dan Anda merasa kangen dengan suasana keluarga ayah dan ibu itu seperti apa, gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, paraphrasing digunakan untuk mengecek apakah betul yang kita tangkap dari itu seperti itu atau mungkin bisa jadi keliru, gitu ya. Oke, ini materi terkait dengan pertanyaan. Jadi nanti pas kalian bikin panduan pertanyaan, gitu ya, perhatikan panduan pertanyaannya dimulai dengan kalimat terbuka ya tadi di awal. Terus juga pas mengajukan pertanyaan hindari bertanya dengan meliding, menjurus, mengarahkan. Hindari juga bertanya seperti interogasi, gitu ya. Kemudian interview ini tidak hanya dilakukan untuk sesi kita ketemu klien aja ya. Jadi interview ini bisa kalian lakukan di berbagai setting situasi. Bahkan untuk hal-hal yang dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks, interview itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, ini sebenarnya bekal kalian untuk nanti interview gitu ya. Kalian sudah saya bekalin semua teknik opening, closing, bodinya, bikin interview dengan free directive, ada panduannya, kalimat pertanyaannya seperti apa saya udah jelasin. Kemudian secara teorinya kalian saya sudah bekalin bagaimana menghadapi orang dan bagaimana membuat pertanyaan. Gitu ya. Tinggal nanti setelah UTS itu kalian tinggal aplikasikan tuh materi yang saya berikan dari awal sampai di akhir. Gitu ya. Kalau minggu depan mungkin kita bahas tentang kita bisa men-scoring hasil interview ya, tapi itu jarang sekali dilakukan. Tapi nggak apa-apa gitu ya, kita berikan karena siapa tahu mungkin kalian nanti di pekerjaan kalian bertemu dengan sesi interview yang dia minta kita men-scoringnya juga gitu ya. Itu saya kan tetap harus bekalin ya, walaupun misalnya itu jarang juga dilakukan. Karena jangan sampai nanti pas kalian datang ke perusahaan, wah kalian nggak tahu caranya gimana cara bikinnya, nah itu nanti kalian dianggapnya tidak profesional sebagai interviewer ya. Oke, itu aja materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya jelasin tentang UTS-nya nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin saya ajukan 2 pertanyaan aja buat kalian. Buat Prinsela, ada nggak Prinsela? Prinsela ada? Prinsela Trinan apa ya namanya ini? Trinanda. Oke.